Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Risa Puji Lestari. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai sistem informasi geografis. Apa sih sistem informasi geografis itu? Pengertian dari sistem informasi geografis. Menurut Hartoyo, sistem informasi geografis yaitu suatu komponen yang terdiri dari perangkat keras, perangkat lunak, data geografis, dan sumber daya manusia yang bekerja sama secara efektif untuk memasukkan, menyimpan, memperbaiki, memperbarui, mengelola, memanipulasi, mengintegrasikan, menganalisa, dan menampilkan data dalam suatu informasi yang berbasis geografis tentunya. Oke, selanjutnya. Komponen dari sistem informasi geografis. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5 komponen dari sistem informasi geografis. Yang pertama ada software, data, metode, operator dan user, kemudian ada hardware. Di sini selanjutnya akan saya presentasikan satu persatu komponen dari sistem informasi geografis. Yang pertama ada data. Data merupakan sebagai input untuk diproses dalam sistem informasi geografis. Data tersebut dapat berupa data grafis atau spasial dan data atribut. Yang kedua ada perangkat lunak atau software. Tentunya kita tidak asing dengan kata software. Perangkat lunak atau software yaitu penyedia tools untuk menyimpan, menganalisis, dan menampilkan hasil analisis berupa informasi geografis. Yang ketiga perangkat keras atau hardware. Perangkat keras dalam sistem informasi geografis merupakan seperangkat komputer yang digunakan untuk membantu dalam pengelolaan sistem informasi geografis. Yang keempat, pelaksana atau sumber daya manusia. SDM ini merupakan salah satu komponen penting dalam sistem informasi geografis. Mengapa? Karena memiliki peran dalam pengelola dan pengoperasian perangkat-perangkat dalam sistem informasi geografis. Yang kelima ada prosedur. Sistem informasi geografis dapat dioperasikan dengan baik jika terdapat rencana implementasi yang dirancang dengan baik serta aturan mainnya. Subsistem informasi geografis. Yang pertama ada data input. Subsistem ini bertugas untuk mengumpulkan, mempersiapkan, dan menyimpan data spasial dan atributnya dari berbagai sumber. Yang kedua ada data output. Subsistem ini bertugas untuk menampilkan atau menghasilkan keluaran seluruh atau sebagian basis data atau spasial, baik dalam bentuk soft copy maupun hard copy. Yang ketiga ada data management. Subsistem ini mengorganisasikan baik data spasial maupun tabel-tabel atribut terkait ke dalam sebuah sistem basis data sedemikian rupa hingga mudah dipanggil kembali atau diretrieve, diupdate, dan diedit. Yang keempat ada data manipulasi dan analisis. Subsistem ini menentukan informasi-informasi yang dapat dihasilkan oleh sistem informasi geografis. Oke, selanjutnya ini ada tabel mengenai subsistem informasi geografis. Ada output berupa tabel laporan pengukuran lapangan peta, foto udara, citra satelit, kemudian ada data lainnya. Kemudian ada data manajemen, data manipulasi dan analisis, ada outputnya. Oke, selanjutnya. Mengapa sih kita perlu belajar sistem informasi geografis? Oke. Sistem informasi geografis sangat penting. Mengapa? Karena memiliki informasi secara spasial dan non-spasial yang terintegrasi dalam suatu sistem. Memiliki data informasi spasial dalam bentuk digital, sehingga dapat dilakukan manipulasi dan ditampilkan informasi geografis dengan cara baru. Selain itu, sistem informasi geografis menyediakan informasi catatan administratif, seperti kepemilikan properti. Sistem informasi geografis juga mempunyai kemampuan untuk menghubungkan berbagai data pada suatu titik tertentu di bumi, menggabungkannya, menganalisa, dan akhirnya memetakan hasilnya. Berdasarkan hal tersebut, aplikasi sistem informasi geografis dapat menjawab beberapa pertanyaan seperti lokasi, kondisi suatu tren, pola, dan model.
Kemampuan inilah yang membedakan sistem informasi geografis dari sistem informasi lainnya. Oke, sudah jelas ya. Kemudian kita bahas mengenai manfaat sistem informasi geografis. Di sini ada beberapa manfaat dari sistem informasi geografis. Yang pertama ada pengukuran, ada pemantauan atau monitoring, ada pemetaan atau mapping. Yang keempat ada pemodelan atau modeling. Oke. Ini skema dari manfaat sistem informasi geografis. Oke, selanjutnya keragaman fungsi dalam sistem informasi geografis. Yang pertama ada bidang pertanian, peternakan, dan juga kehutanan. Apa sih manfaat sistem informasi geografis dalam bidang ini? Nah, manfaat sistem informasi dalam bidang pertanian, peternakan, dan juga kehutanan yaitu untuk memanajemen sumber daya, perencanaan panen atau identifikasi produksi, manajemen kebakaran, analisis kesesuaian lahan, monitoring persebaran hama. Yang kedua ada bidang sipil. Manfaat sistem informasi geografis dalam bidang sipil yaitu perencanaan pembuatan bendungan, penyusunan analisis jalan, analisis kepekaan tanah terhadap longsor, dan perencanaan pembangunan lainnya. Yang ketiga ada bidang transportasi. Manfaat sistem informasi geografis bidang transportasi yaitu pemetaan rute jalan, pemetaan kepadatan lalu lintas, dan peta mudik. Yang keempat bidang arkeologi. Manfaat sistem informasi geografis dalam bidang arkeologi yaitu untuk pemetaan distribusi peninggalan jejak-jejak purba. Yang kelima ada bidang ekonomi. Dalam bidang ini, manfaat dari sistem informasi geografis yaitu pemetaan daerah, sumber daya atau komoditi, pemetaan ekspor dan impor. Selanjutnya, ada bidang kesehatan, ada bidang lingkungan, dan bidang pertahanan. Dalam bidang kesehatan, sistem informasi geografis dapat digunakan untuk memonitoring persebaran suatu penyakit, pemetaan zonasi daerah berbahaya virus. Yang ketujuh ada bidang lingkungan. Sistem informasi geografis bermanfaat untuk zonasi daerah bencana, memonitoring tingkat sedimentasi. Yang kedelapan ada bidang pertahanan. Manfaat dari sistem informasi geografis ini untuk memetakan daerah perbatasan, pemetaan lokasi alur penerbangan dan pelayaran. Nah, dari beberapa materi yang saya sampaikan sebelumnya, di sini saya akan menyimpulkan mengenai sistem informasi geografis. Sistem informasi geografis merupakan suatu komponen yang terdiri dari perangkat keras, perangkat lunak, data geografis, dan sumber daya manusia yang bekerja bersama secara efektif untuk memasukkan, menyimpan, memperbaiki, memperbaharui, mengelola, memanipulasi, mengintegrasi, menganalisa, dan menampilkan data dalam suatu informasi berbasis geografis. Teknologi sistem informasi geografis terbentuk dari berbagai disiplin ilmu, seperti geografi, kartografi, dan matematika. Komponen-komponen dalam penyusunan sistem informasi geografis terdiri dari data, perangkat keras, perangkat lunak, dan juga manusia. Sistem informasi geografis sebagai suatu sistem memiliki efisien dalam pengelolaan, analisis, dan display data dibandingkan dengan peta analog, sehingga pada era saat ini hampir semua bidang ilmu memanfaatkan sistem informasi geografis dalam visualisasi data informasi. Sebagai contoh, di bidang kesehatan yang sudah saya jelaskan tadi, ada hukum, ekonomi, lingkungan, dan juga pertahanan. Sistem informasi geografis memiliki fungsi utama, yaitu sistem pengukuran, pemetaan, monitoring, dan juga modeling. Oke, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila terdapat banyak salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.